Kasus penembakan oleh aparat maritim Malaysia terhadap warga negara Indonesia masih terus bergulir. Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan seorang warga negara Indonesia yang sebelumnya kritis akibat penembakan aparat Malaysia akhirnya meninggal dunia pada Selasa 4 Februari 2025 di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, Selangor, Malaysia. Dengan demikian, korban jiwa akibat penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor 24 Januari 2025 bertambah menjadi 2 orang. Namun di tengah penambahan korban tersebut, informasi resmi antar instansi di Malaysia belakangan justru membingungkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada awal insiden ini mencuat ke publik, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menyebut penembakan pada Jumat 24 Januari 2025 di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia terjadi karena kapal yang mereka gunakan ditabrak oleh kapal pengangkut para migran. Selain ditabrak, APMM juga menyebut mereka diserang menggunakan senjata tajam. Akan tapi belakangan keterangan itu berubah. Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam konferensi pers Senin 3 Januari 2025 mengatakan, insiden bermula ketika pihak berwenang Malaysia mendeteksi adanya kontak mencurigakan di perairan Malaysia. Petugas mengeluarkan peringatan kapal tersebut menggunakan pengeras suara, namun kapal tersebut melaju kencang. Petugas APMM kemudian melepaskan tembakan ke kapal yang melarikan diri, termasuk 5 pekerja migran asal Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dalam keterangannya Selasa 4 Februari di Jakarta menyebut ada dugaan upaya pengaburan informasi oleh aparat Malaysia. Ada isu bahwa isunya diarahkan pada tuduhan membawa narkoba atau penggelapan senjata. Ini harus kita cek lagi secara benar. Makanya saya minta waktu itu kepada teman-teman atas kepolisian di sana untuk sangat proaktif untuk hal-hal ini. Lantas bagaimana kondisi WNI yang terlibat dalam insiden ini dan mengapa ada penambahan korban? Menurut keterangan Kemenlu RI, sebelumnya korban kedua tersebut telah menjalani operasi pengangkatan ginjal karena terkena peluru. Namun kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal pada Selasa 4 Februari di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, Selangor. Pihak Kemenlu RI menambahkan, identitas korban kedua ini belum diketahui. Saat insiden penembakan terjadi, korban tersebut sama sekali tidak membawa dokumen identitas diri. Sesama WNI lain yang juga dirawat di rumah sakit juga tidak mengenal almarhum. Disebutkan pula, satu WNI lainnya yang awalnya berstatus kritis atas nama MH asal Aceh saat ini dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Informasi mengenai kondisi MH juga telah disampaikan langsung pada pihak keluarga yang bersangkutan oleh Kemenlu. Sementara itu, Atlas Polri KBRI Kuala Lumpur, Kombes Juliarman Pasaribu dalam keterangannya Senin 3 Februari mengungkapkan adanya satu WNI yang ditahan oleh pemerintah Malaysia karena diduga terlibat perdagangan migran. Terkait dengan status ilegalnya. Jadi penahanan itu karena status ilegalnya para korban ini sehingga mereka ditahan. Ulangi 3 orang. Kemarin baru saja 1 orang lagi ditahan di sana yang terkait dengan menyelamatkan para WNI ini. Sebelumnya akibat insiden ini 2 orang WNI tewas dan 3 lainnya luka-luka setelah ditembak oleh APMM Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Kelima WNI itu diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal dengan naik kapal. Terus berulangnya kasus penembakan terhadap WNI di Malaysia ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain menemukan titik terang penyebab insiden, persoalan lalu lintas pekerja migran yang kerap menyalahi aturan juga mesti dipertegas. Jangan lagi ada nyawa warga melayang karena mengadu nasib di negeri orang.